Kemunculan film berjudul Esko membuat luka lama di hati Jessica Wongso kembali menganga. Ia telah divonis sebagai pembunuh Mirna dalam kasus kopi sianida 7 tahun silam. Tapi kemunculan film tersebut membuat kasus ini menarik perhatian untuk diungkap ulang. Dorongan agar kasus dibuka kembali terus mengemuka. Apalagi kini diyakini netizen bahwa Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna. Kini netizen pun ramai-ramai meminta pengacara kondang, Komarudin Simanjuntak, untuk ikut turun gunung membela Jessica. Komarudin dianggap pengacara cemerlang dalam kasus menggemparkan terbunuhnya Brigadir Joshua sehingga terbongkarlah rencana busuk dari Sambo. Dan kini akibat perbuatannya diganjar hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Sehingga pantaslah netizen memintanya untuk membantu Jessica mendapatkan keadilan. Sementara itu, hingga saat ini, ayah Mirna masih sangat yakin bahwa pembunuh putrinya adalah Jessica Wongso. Terbukti, Jessica divonis 20 tahun penjara. Lalu, seperti apa kartu tarot membaca suasana kebatinan Jessica saat ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kasus kematian Mirna kembali memberi ledakan pemberitaan pasca beredarnya film Ice Cold. Simpati kemudian diberikan kepada Jessica Wongso yang telah divonis 20 tahun penjara. Sebab Jessica dianggap netizen bukan pembunuh Mirna dalam tragedi kopi sianida 7 tahun silam. Dan di tengah polemik kasus ini, netizen ramai-ramai meminta pengacara kondang Komarudin Simanjuntak untuk ikut turun gunung membela Jessica agar mendapatkan keadilan. Mengetahui hal tersebut, dengan ikhlas dan tangan terbuka, Komarudin Simanjuntak yang sukses membongkar strategi jahat Sambo saat membunuh Brigadir Joshua dan telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, mengatakan bahwa dirinya siap membantu Jessica apabila pihak Jessica meminta bantuannya agar Jessica mendapatkan keadilan. Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Kalau saya ya, dari segi ilmiah, tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica. Dari segi ilmiah, misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kemudian dari segi surat juga tidak ada. Cuman kalau dari segi pendapat, ya ahli biasanya itu ahli berpendapat begitu loh. Jadi kalau menurut pendapat saya, Jessica itu belum ada hal yang positif yang mengatakan dia meracun. Hanya hakim mengatakan dia nangisnya itu air mata keluar tapi tidak keluar air hidung gitu loh ketika dia menangis. Kemudian ada yang mengatakan celananya hilang. Padahal menurut keterangan daripada pengacaranya, celana itu dibuang adalah karena sudah 3 hari tidak dicuci.
jadi dibuang ke sampah kan begitu dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya itu perlu kajian lagi secara ilmiah, apakah dia membunuh atau tidak. Kalau tidak yakin dia membunuh, ya dibebaskan. Sebagai pengacara yang berpengalaman, Komarudin melihat dan mengatakan bahwa majelis hakim terlalu terburu-buru menjatuhkan vonis pada Jessica. Vonis 20 tahun untuk Jessica dinilai terlalu cepat diputus karena otopsi secara menyeluruh terhadap jenazah Mirna pada saat itu belum dilakukan. Salah satu publik figur yaitu Firda Razak pun mengutarakan pendapatnya dan yakin bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Terburu-buru, jelas terburu-buru. Menurut saya majelis hakim itu terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Jadi otopsi itu sangat perlu untuk memastikan apakah Jessica itu meracun apa tidak. Nah, gitu. Dan belum tentu juga Jessica pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain kan begitu. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Dia membeli racun di mana? Di Australia, di Indonesia, di mana? Wajar gak sih kalau orang ingin menghabisi nyawa orang lain tapi mencari lokasi di sebuah kafe yang lagi jam rame, yang udah pastinya banyak orang di sana? Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau orang benci sama seseorang dan dia ingin menghabisinya, pasti dia akan cari tempat yang sepi, di hutan misalnya. Iya kan? Nggak mungkin lah di tempat kafe yang rame kayak begitu. Udah pastinya heboh, udah pastinya ketahuan dong. Dia nggak akan sebodoh itu. Aku yakin Jessica bukan pembunuhnya Mirna. Coba dibongkar lagi deh kasusnya. Kasian, karena memenjarakan orang yang tidak bersalah itu dosa. Setelah mempelajari kasus ini lewat data persidangan, Komarudin Simanjuntak meyakini pembunuh Mirna belum tentu Jessica. Apalagi tidak ada bukti-bukti yang sangat kuat untuk mendakwanya. Semua menurut Komarudin hanya berdasarkan penafsiran dan keyakinan serta insting belaka. Kalau saya jadi Otto, tidak bisa diam. Harus diusut tuntas. PK atau PK di atas PK gitu loh. Karena tidak ada bukti yang akurat mengatakan dia pelakunya. Saksi hidup tidak ada. Surat tidak ada. Otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran. Gagal. Karena itu kasus sangat menyita publik. Menyita perhatian publik. Tapi kok kayak begitu? Harus bisa di PK. Harus PK dia. Tinjau kembali. Kalau dia tidak melakukan. Jadi yang diperlukan itu adalah jangan sampai menghukum masyarakat dengan ketidaktahuan. Harus bisa dibuktikan. Benar enggak itu? Karena kalau seseorang dikatakan bersalah, minimal 2 alat bukti. Ditambah keyakinan hakim. Bagaimana ini perkara di pengadilan sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, sampai 9 tahun, gak jelas-jelas. Tidak ada bukti yang akurat. Jadi semua kemarin itu saya lihat itu di persidangannya itu adalah alibi semua. Komarudin Simanjuntak yang diminta netizen untuk membela Jessica meyakini bahwa pembunuh Mirna belum tentu Jessica. Apalagi jika melihat persidangan yang berjalan hingga vonis dijatuhkan, semua tak mengarah pada Jessica. Tapi mengapa ayah Mirna sangat yakin bahwa Jessica adalah pembunuh putrinya?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Vonis 20 tahun penjara untuk Jessica Wongso pada akhirnya menjadi perdebatan. Banyak yang percaya bahwa Jessica tidak bersalah. Juga Otto Hasibuan yang selama ini menjadi kuasa hukumnya. Sebagai pengacara, Otto bisa memastikan bahwa kliennya bukan pembunuh Mirna sehingga kasus ini telah menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi keyakinan yang berbeda diungkapkan oleh Edi Darmawan, ayah Mirna, yang sangat yakin Jessica yang telah menghabisi nyawa putrinya. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. 1 million itu berapa ya? 1 juta persen kan? Ini memang perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan untuk Tuhan yang Benar, silang pendapat antara ayah Mirna dengan pengacara Jessica terus terjadi. Otto berharap kasus ini bisa memberi keadilan buat mereka yang tidak bersalah. Sementara itu, ayah Mirna merasa ada yang aneh karena kasus yang sudah divonis diotak-atik lagi pada saat ini. Sementara itu, Otto Hasibuan pun berharap di tengah kasus Jessica yang kembali marak diperbincangkan netizen, agar Presiden mendengar suara keprihatinan netizen terhadap Jessica. jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi mengatakan saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak pernah merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang. Ini prinsip saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang satu perkara. Kalau saya pikiran saya mengatakan menang perkara, saya akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu kata-kata hukumnya. Gitu. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolonglah atas bantuan teman-teman, bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang ini media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan, siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar di akhir jabatannya dia bisa memberikan suatu legacy. Tidak hanya tol yang dilegasikan, hukum yang seperti ini juga hasil legacy. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan. Otto yang ngomong sendiri, ngomong gede, ntar bading, bla 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 bla, mati. Keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak, naik ke PK, tolak, naik lagi ke itu Mahkamah Agung, Arti Joal Kostar, langsung di-kill dia. Itu killer itu. Bak. Untung nggak dihukum tambahan itu. Tapi memang saya nggak mau. Kan ada bukti, saya nggak keluarin semua, ya. Karena saya mau dia dihukum aja, biarin dia rasain dibui kayak apa.
Jadi udahlah, Oto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lo hanya mau cari duit melalui klien lo cawe-cawe. Gua nih indang anak mati, enak aja lo. Lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gue yang nafsu, bukan dia dong. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi. Edi Darmawan yang telah kehilangan seorang putri menganggap kasus kopi sianida sudah selesai. Apalagi peristiwa ini sudah lewat 7 tahun lalu, sehingga dianggap tidak ada gunanya dikorek-korek lagi. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Edi Darmawan, ayah Mirna, sangat yakin bahwa pembunuh putrinya adalah Jessica Wongso. Apalagi sudah 7 tahun Jessica divonis 20 tahun penjara. Lalu seperti apa suasana kebatinan Jessica setelah melewati 7 tahun di dalam penjara? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Sudah 7 tahun, Jessica Wongso menjalani hari-hari di dalam penjara. Ia masih harus merampungkan 13 tahun lagi untuk menggenapi vonis 20 tahun penjara. Kini, suasana kebatinannya terasa sangat perih. Ada penderitaan lahir dan batin yang sedang diresapi, selain gambaran kesedihan yang memilukan. Kartu tarot mengonfirmasi bahwa Jessica sedang menghadapi situasi yang sangat pelik karena seperti tak bisa berbuat apa-apa menghadapi hukuman 20 tahun penjara. Chain of One ya, ada satu beban yang luar biasa dari dia ya, dan di sini ada kata Four of Pentacle dan di sini Two of Wands ya, yang artinya adalah benar-benar sangat luar biasa yang dia pikirkan, yang dia sedang hadapi saat ini begitu berkecambuk ya, artinya banyak sekali rasa kebimbangan, banyak sekali rasa kesedihan ya. Dan kalau saya lihat di sini di kartu saya dibilang ada kesedihan atau ada benar-benar luka ya, bisa dibilang seperti itu ya gitu. Tapi dia berusaha untuk positive thinking ya, dan dia mencari kesibukan dalam beberapa hal yang benar-benar menurut dia bisa menghibur buat dia ya. Menjalani hari-hari di dalam penjara selama 7 tahun terakhir memang memberi kesedihan dan penderitaan bagi Jessica Wongso. Tapi ia tidak ingin menyerah karena selalu berupaya membersihkan namanya karena ia sangat yakin tidak bersalah. Jessica berharap ada mukjizat yang sangat dahsyat sehingga kasus yang menjeratnya itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Six of Wands ya, kalau ditanya menerima, kalau saya lihat di sini tidak ya, tetap dia mencari jalan untuk bisa untuk menyelamatkan diri dia ya, seperti itu kalau saya lihat ya. Dan benar-benar dia berharap banget ya ada suatu mukjizat buat dia. Kalau yang saya lihat di kartu ini, keluarga menyerahkan semua kepada kuasa hukum ya, dan menyerahkan ya mau gimana lagi ya,
gitu, artinya bahwa sudah pasrah. Jessica Wongso memang banjir simpati publik. Sejak muncul film dokumenter di sosial media, nama Jessica kembali mengemuka. Ia dianggap sebagian netizen tidak bersalah, meski pengadilan telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara setelah kematian Mirna dalam tragedi kopi sianida. Netizen pun ramai-ramai mengharap Komarudin Simanjuntak menjadi pengacara Jessica. Sekiranya lah keadilan dapat ditegakkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.